Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini gue akan menceritakan alur film Battle Through the Heaven versi novel ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika video sama ceritanya enggak sinkron. Setelah kompetisi kemarin disebarluaskan oleh penonton, semakin banyak orang yang tertarik dengan berita kompetisi pemurnian pil yang menggetarkan jiwa ini. Oleh karena itu, area di luar alun-alun keluarga kekaisaran sudah dipenuhi orang meskipun masih cukup pagi. Xiao Yan dan Hai Bo Dong tercengang ketika mereka tiba di tanah terbuka, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak disangka penonton hari ini akan lebih gila dari yang kemarin. Ikuti aku, ajak Hai Bo Dong menyapu pandangannya sekali sebelum berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain alun-alun. Hai Bo Dong mengabaikan para prajurit dan memimpin Xiao Yan melalui pintu masuk seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Penjaga itu juga tampaknya mengetahui identitas mereka berdua karena tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka. Xiao Yan memasuki pintu dan berjalan agak jauh sebelum pandangannya tiba-tiba melebar. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Liu Ling dan putri kecil benar-benar tiba lebih awal darinya. Ketika Xiao Yan dan Hai Bo Dong tiba, semua orang, yang tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut tiba-tiba menurunkan suara mereka secara signifikan. Meskipun Xiao Yan masih mengenakan jubah alkemis tingkat 2, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang hadir yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu adalah kemampuannya yang sebenarnya. Dalam kompetisi yang menggetarkan jiwa kemarin, kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan telah membuat semua orang memperhatikannya dengan takjub. Di antara kelompok pesaing ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi termasuk dalam posisi terdepan. Posisi terdepan ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ling dan putri kecil sulit untuk membandingkannya. "Tuan Yan Xiao, kamu datang cukup awal rupanya," ucap putri kecil sambil tersenyum. "Iya nih," balas Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak menyukai sikap awal putri kecil terhadapnya ketika mereka pertama kali bertemu, bagaimanapun juga dia adalah keturunan iblis tua yang bahkan ditakuti oleh Hai Bo Dong. Ujian hari ini adalah babak final. "Tuan Yan Xiao, kita tidak bisa kalah dari orang itu," ucap putri kecil tertawa pelan. "Saya akan mencoba yang terbaik." Orang itu jelas bukan seseorang yang sederhana. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. "Tuan Yan Xiao, Anda memang hebat, saya masih ingin bersaing dengan Anda," ucap Liu Ling berjalan mendekat. Meskipun dia berhasil bertahan melalui 2 putaran ujian kemarin, jelas bahwa Xiao Yan lebih baik darinya. Ini benar-benar pukulan bagi Liu Ling, yang karakternya biasanya arogan. Xiao Yan mengangguk pelan, sementara di lantai 2, Fama dan kelompok yang terdiri dari asosiasi perlahan-lahan berjalan keluar. Setelah itu, dia memimpin semua orang dan berjalan untuk menyambut Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan tersenyum saat dia mengobrol dengan Fama dan Jia Lao. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, dia melihat seorang gadis mungil yang tak lain adalah Yan Li yang menyamar. Apa yang dikatakan orang ini tadi malam memang benar. Hari ini, dia sekali lagi memulihkan penampilannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia melihat penampilan Yan Li yang persis sama seperti kemarin. Apakah yang disebut pil pemulihan penampilan benar-benar memiliki efek ajaib? Bahkan seorang Do Huang tidak dapat membedakan apakah itu asli atau palsu. Gumam Xiao Yan. Fama dan Jia Lao menatap Yan Li yang masuk dengan mata dingin. Mereka saling bertukar pandang. Tatapan itu mengandung niat membunuh. Sebagai orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran Jiama, dia berucap, jika bukan karena keadaan tidak mendukung untuk menyerang, dan ketakutan mereka akan pukulan terhadap reputasi asosiasi, kemungkinan aku akan langsung mengambil nyawanya. Akhirnya, Yan Li pun berjalan mengarah ke aula terbuka. Ketika dia melewati Xiao Yan, langkah kakinya berhenti dan dia tersenyum sebelum berkata, "Di antara kalian bertiga, hanya kamu yang memiliki beberapa kemampuan. Namun, keberuntungan Anda berakhir hari ini. Saya tidak akan menahan apapun di babak final ini," ucap Yan Li dengan tawa mengejek. Saat dia menatap Yan Li, yang berjalan pergi dengan tawa keras, Xiao Yan hanya mengangkat bahunya dengan tenang.
Wajah cantik putri kecil menjadi agak gelap sementara wajah Liu Ling menjadi merah. Sebagai murid Pil King Gu He, itu adalah pertama kalinya dia dipandang rendah oleh seseorang sedemikian rupa. Lupakan saja, jangan marah. Kami akan bersaing di tempat ujian. Xiao Yan perlahan menghela nafas, sebelum berbalik dan menuju ke lapangan terbuka. Di belakangnya, Yuer dan Liu Ling mengikutinya. Saat dia melihat para peserta meninggalkan aula dalam kelompok-kelompok kecil, Jia Lao berkata, sepertinya kamu telah menaruh harapanmu pada Yan Xiao, bukan? Namun, bisakah dia menang melawan Yan Li? Ucap Jia Lao. Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun, juga saya telah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Itu semua tergantung Yan Xiao mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, ucap Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mendengar ini, Jia Lao hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tidak menanyakan bantuan apa yang Fama berikan kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal dari asosiasi orang lain. Ketika beberapa orang menatap tajam di kursi penonton melihat Xiao Yan muncul, keributan segera terjadi. Banyak orang mulai berbicara tentang Xiao Yan. Hei, lihat orang yang mendapatkan hasil terbaik kemarin. Dia juga masih sangat muda. Saya mendengar bahwa namanya Yan Xiao kan. Dalam pemeriksaan ini, tampaknya hanya dia yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gadis dari Kekaisaran Chuyun. Jika dia tidak mengambil tindakan kemarin, orang yang akan mendapatkan hasil terbaik mungkin adalah orang dari Kekaisaran Chuyun. Hari ini kompetisi paling krusial. Mudah-mudahan dia bisa mengalahkan orang itu dari Kekaisaran Chuyun. Kalau tidak, asosiasi alkemis akan benar-benar kehilangan muka kali ini, ucap salah satu penonton. Seiring waktu perlahan berlalu, bel pun berbunyi, tanda pertandingan akan dimulai. Di platform tinggi, sebuah nada tua dan tenang terdengar di samping telinga semua orang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ujian hari ini akan menjadi babak terpenting dari pertemuan besar kita. Pemenang terakhir akan menjadi juara Grand Meeting musim ini. Karena itu, lakukan yang terbaik hari ini dengan semua upaya yang telah Anda lakukan. Ketika suara Fama terdengar, kerumunan manusia di kursi penonton yang telah menunggu lama segera mengeluarkan teriakan keras yang memekakan telinga. Xiao Yan menggosok telinganya, yang dikejutkan oleh raungan sampai mati rasa. Dia menoleh dan menatap Yan Li, yang jaraknya cukup dekat. Sudut mulut yang terakhir berisi senyum dingin. Dengan suara lembut, dia bergumam, akhirnya akan segera dimulai. Selanjutnya, bersiaplah untuk bertarung mati-matian. Ucap Xiao Yan. Fama menyatukan tangannya saat tatapannya perlahan menyapu seluruh aula terbuka. Suara memekakan telinga secara bertahap berkurang saat dia melakukannya. Asosiasi tidak akan lagi memberikan bantuan kepada para peserta selama putaran ketiga kompetisi. Anda masing-masing harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya termasuk formula obat, bahan obat, dan lain-lain. Dengan kata lain, Anda harus berhasil memperbaiki jenis pil obat sesuai kemampuan Anda selama waktu yang telah ditentukan. Sementara Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Yan Li yang jaraknya cukup dekat. Saat ini, posisi juara akan menjadi milikku. Ucap Xiao Yan. Karena semua orang sudah terbiasa dengan aturan ujian. Di platform tinggi, Fama perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba melambaikannya. Keheningan berlangsung selama hampir 10 menit sebelum putri kecil dan Liu Ling memilih untuk memecahnya. Mereka berdua perlahan berjalan mendekati meja batu mereka dan memberi isyarat dengan tangan mereka. Dua kuali hijau dan merah yang tampak agak kuno yang berisi aura dalam muncul di atas meja batu. Mendengar suara kuali mendarat di atas meja batu, Xiao Yan menoleh ke arah Yuer dan Liu Ling. Kuali yang mereka berdua tarik jelas bukan yang sama yang mereka gunakan kemarin. Melihat aura dalam yang dipancarkan dari kuali, jelas bahwa tingkat kuali melampaui kuali merah yang digunakan Xiao Yan. Pak Tua Jia, keluarga kekaisaranmu memang murah hati. Anda benar-benar mengeluarkan Green Flame Cauldron. Itu adalah kuali tingkat 5. Saya ingat bahwa ada cukup banyak alkemis tingkat 4 yang bertarung hebat saat itu. Benar-benar tidak terduga bahwa akhirnya berakhir di tanganmu. Fama tersenyum dan berkata dengan terkejut saat dia melihat kuali berwarna hijau yang telah dipanggil oleh putri kecil. Ya, memang, kuali api gunung itu. Fama menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil terus berbicara. Saat itu, Gu He menggunakannya untuk mengambil tempat juara selama Grand Meeting tahun itu.
Karena dia bersedia memberikan kuali obat ini kepada Liu Ling untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar, tampaknya dia benar-benar memiliki harapan yang cukup untuk yang terakhir. Sayangnya, jika tahun ini tidak ada orang itu atau Yan Xiao, bukan tidak mungkin Liu Ling menjadi juara. Namun, itu cukup sulit sekarang. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan tersenyum bangga. Menurut legenda, pada tahun-tahun awal berdirinya Kekaisaran Jiama, keluarga Kekaisaran Jiama memiliki binatang suci yang sangat kuat. Itu telah menyelamatkan keluarga Kekaisaran Jiama beberapa kali sebelumnya. Jangan bilang bahwa nyala api ini adalah api air biru kering dari naga gelombang kejut. Di peron tinggi, Fama dan Hai Bodong terkejut sesaat ketika mereka melihat api berwarna biru yang dipanggil putri kecil. Sungguh gadis yang beruntung. Jia Lao, Fama dan Hai Bodong tak berdaya menggelengkan kepala mereka. Meskipun api air biru kering itu dianggap sebagai yang teratas dalam hal yang disebut api binatang. Jika seorang wanita menggunakannya untuk memperbaiki pil obat, tingkat kemampuan bentuk api akan meningkat. Saat dia melihat banyak warna api yang berbeda, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Api berwarna hijau tiba-tiba muncul darinya. Seketika, suhu tanah naik tiba-tiba. Pada saat ini, api yang awalnya menari yang dipanggil oleh putri kecil dan yang lainnya diam-diam menjadi jauh lebih lamban. Api aneh dan unik yang berbeda warna itu tiba-tiba sedikit miring, yang membuat orang tercengang adalah arah kemiringan api ini menuju Xiao Yan yang menyalakan api berwarna hijau di telapak tangannya. Fenomena aneh semacam ini seperti prajurit yang tunduk pada seorang raja. Ketika api surgawi muncul, semua api tunduk. Fama yang berada di platform tinggi, menghela nafas. Dia pernah melihat pemandangan yang begitu spektakuler ketika dia masih muda. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat menyaksikannya lagi pada saat ini. Oke teman, sampai di sini dulu. Tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks you.